Hai guys, welcome to our channel, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah akuntansi keuangan desa kelas 44B Universitas Lancang Kuning. Pada video ini kami akan membahas tentang desa dan tentu saja saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri, Rosa Agustina, kemudian ada Esther Mawati Lawolo, kemudian ada Ananda Permata Estisika, dan terakhir ada Maulana Daniarfian. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai desa, baik karakteristik desa, struktur kelembagaan desa, dan organisasi yang ada di desa tersebut. Bagian pertama yaitu pengertian desa. Desa merupakan unsur terkecil dalam tata pemerintahan Indonesia dengan variasi nama dan karakteristik yang beragam, seperti gampong, kampung, nagari, dan lain-lain yang telah ada sejak zaman dahulu. Definisi resmi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebut desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa dan hak adat serta kepercayaan yang diakui oleh negara. Di mana undang-undang tersebut menyebutkan karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh desa di Indonesia. Sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang mempunyai karakteristik yang berbeda pada desa umumnya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Desa adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Pada bagian kedua yaitu karakteristik desa, di mana pada bagian ini mencakup 5 aspek, yaitu aspek morfologi, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, aspek hukum, dan aspek jumlah penduduk. Yang pertama kita akan membahas aspek morfologi. Desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar. Desa berhubungan erat dengan alam. Hal ini disebabkan oleh lokasi geografis untuk petani, serta bangunan tempat tinggal yang jarang dan terpencar. Kemudian ada aspek sosial budaya. Desa itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat sangat erat, yaitu khas, yakni kekeluargaan. Bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotakan. Dengan kata lain, bersifat homogen serta bergotong royong. Prinsipnya pada aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakat bermata pencarian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam, dan agrarian atau nelayan. Kemudian ada aspek hukum, 3 sumber yang dianut dalam desa, yakni adat asli, agama atau kepercayaan, dan negara Indonesia. Dan terakhir ada aspek jumlah penduduk, desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah. Kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Hak asal-usul sesuai Permen Desa Nomor 1 Tahun 2015 meliputi sistem organisasi perangkat desa, sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas desa, pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat, pengelolaan tanah bengkok, pengelolaan tanah pecatu, pengelolaan tanah titisara, pengembangan peran masyarakat di desa. Hak asal-usul desa adat meliputi penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat, penataan peranata hukum adat, pemilikan hak tradisional, pengelolaan tanah kas desa adat, pengelolaan tanah ulayat, kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat, pengisian jabatan kepada desa adat dan perangkat desa adat, masa jabatan kepada desa adat dan perangkat desa adat, masa jabatan kepada desa adat. Kedua, kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 2. Kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan lokal berskala desa dalam Permen Desa Nomor 1 Tahun 2015 meliputi bidang pemerintah desa, bidang pembangunan. Berikut perbedaan desa dan kelurahan. Dari segi aspek pemimpin, di desa itu dipimpin oleh kepala desa atau kades, sedangkan kelurahan itu dipimpin oleh lurah. Pada tata letak, di desa itu jauh dari kota atau kecamatan, seperti pinggiran kota, kaki gunung, maupun sekitar pantai. Sedangkan kelurahan itu kota atau kecamatan. Di desa, pemimpin itu dipilih oleh rakyat atau masyarakat dengan proses demokrasi pilkades, sedangkan kelurahan itu pemimpinnya dipilih oleh bupati atau wali kota atas usulan kecamatan.
Nah, di desa itu status kepegawaian pemimpinnya bukan PNS, sedangkan kelurahan itu PNS atau pegawai negeri sipil. Nah, di desa juga status jabatannya itu pemimpin desa atau daerah tersebut, sedangkan kelurahan yaitu status jabatannya perangkat pemerintahan kabupaten atau kota yang bertugas. Nah, di desa juga masa jabatan pemimpin itu 6 tahun menurut UU Desa yang terbaru, sedangkan kelurahan tidak dibatasi, disesuaikan dengan aturan pensiun PNS. Nah, di desa juga memiliki aspek keuangannya, perbedaannya tuh di desa prakarsa masyarakat atau pendapatan asli desa, mempunyai tanah desa untuk kas desa, sedangkan kelurahan yaitu melalui APBD. Kalau di desa juga dari sifat masyarakatnya lebih kekeluargaan, agama dan adat kuat. Ada dusun sebagai bagian dari desa, sedangkan kelurahan lebih ke individu masing-masing, agama dan adatnya tuh lemah karena bermacam-macam ras dan agama. Dan yang terakhir di desa itu bedanya profesi masyarakatnya. Nah, di desa karena lebih banyak kepekerjaan dengan tema dominan seperti petani, pengrajin, nelayan maupun peternak. Sedangkan kelurahan itu beraneka macam atau lebih suka menjadi buruh atau pekerja. Berikut susunan organisasi pemerintah desa. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 tahun. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Yang pertama, sekretaris desa. Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan atau yang disebut dengan KAWUR. Nah, yang kedua, pelaksana kewilayahan. Tugas kewilayahan meliputi penyelenggara pemerintah desa, pembangunan desa, pelaksana pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Yang ketiga, pelaksana teknis. Sebagai pelaksana teknis, tugas operasional, pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 seksi. Kelembagaan desa terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama itu Badan Permusyawaratan Desa, yang kedua Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang ketiga Lembaga Adat Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, yang artinya Badan Permusyawaratan Desa terbentuk untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa tersebut, yang dimana anggotanya merupakan warga dari desa sekitar yang dimana itu dipilih berdasarkan keterwakilan pada dusun atau wilayah di desa tersebut. Yang kedua, Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan desa seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, Karang Taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Yang ini merupakan lembaga yang membantu suksesnya, lancarnya pemerintahan desa tersebut, yang dimana ini adalah sebagai pembantu tugas dari kepala desa. Yang ketiga itu Lembaga Adat Desa, merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam pemberdayakan masyarakat desa. Masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga Adat Desa ini merupakan suatu lembaga yang dimana nantinya di desa tersebut akan dilakukan seperti pengelolaan tanah wilayah adat dan segala macamnya, yang dimana ini berkaitan dengan adat istiadat pada desa tersebut, berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga Adat Desa ini merupakan suatu lembaga yang dimana nantinya di desa tersebut akan dilakukan seperti pengelolaan tanah wilayah adat dan segala macamnya, yang dimana ini regulasi tentang desa. Berikut peraturan perundang-undangan mengenai desa tersebut. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang kedua PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang ketiga itu PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015. Yang keempat, Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa. Yang kelima, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Yang keenam, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Yang ketujuh, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.
Yang kedelapan, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia atau Permen Desa Nomor 1 Tahun 2012 tentang pedoman kewenangan. Berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokasi berskala desa. Yang pertama itu Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia atau Permen Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa. Yang kedua, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia atau Permen Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa. Yang ketiga, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia atau Permen Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. Yang keempat, Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia atau Permen Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas pembangunan dana desa tahun 2015. Berikut itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.